Ayatnya jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang ingin derajatnya terangkat, pangkatnya terangkat, dia harus punya ilmu dulu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kelurahan Pengasinan, yakni Bapak Asep Wisnu Nugraha. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati kiai kita, ada dua penceramah ini di malam hari ini. Yang pertama yaitu Kiai Muhammad Hendi Iskandar dari Pandeglang. Yang saya hormati pula Kiai Haji Ahsan Sanhoji SPDI dari Panggulan. Ini udah 3 kali sama Pak Kiai ketemu mulu kalau maulid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita junjungkan keharibaan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Kami atas nama pemerintah Kota Depok, Kelurahan Pengasinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga karena telah melaksanakan peringatan Maulid di masing-masing musolahnya. Alhamdulillah ini di Kelurahan Pengasinan hampir semua masjid, musola dan majelis taklim melaksanakan Maulid Nabi. Ini merupakan salah satu visi misi Kota Depok yang menciptakan masyarakatnya religius. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan bantuan air bersih dari PDAM kemarin di RT 4, RT 5 juga. Tadi seharusnya ada pengiriman lagi dari PMI untuk RT 4 tadi. Ternyata kemarin dari PMI itu airnya di RT 5 masih banyak diserahkan ke RT 4. Dan mudah-mudahan nanti hari berikutnya bisa kita minta lagi air bersih dari PDAM maupun dari PMI. Dan saya hanya menghimbau beberapa saja, ini sesuai dengan surat edaran Pak Wali Kota terkait dengan pencanangan cuaca di Kota Depok yang sampai saat ini masih belum hujan, walaupun kami dari pemerintah Kota Depok sudah melaksanakan sholat istisqa berjamaah sekota Depok. Ini dilaksanakan kemarin hari Rabu di masing-masing kecamatan, dan kecamatan Sawangan itu dilaksanakan di Kelurahan Pengasinan. Kalau memang di RT-nya sudah ada warga yang sudah kekurangan air, Pak RT, Pak RW tolong dilaporkan ke kelurahan langsung ke saya. Nanti kita mintakan ke pihak Damkar, pihak PMI maupun ke PDAM. Mudah-mudahan nanti responnya cepat. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan pada malam hari ini, dan alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi di lingkungan Musola Hidayatul Mukminin, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu Mau'idah Hasanah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahsan Son Haji SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, wa laqad ahsanal qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bihaplah mubarakah maulidnya Nabi kita malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bubar dari sini kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini tidak bosan-bosannya kita kumpul baca rawi, dengar tausiah, dan memang harus dan terus kita memupuk iman kita. Jangan sampai kita ada rasa bosan, apalagi mengumandangkan sholawat kepada Nabi. Karena yang kita kerjakan ini insya Allah tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan ini tidak lain, kita mengundang rahmatnya Allah turun di kampung kita. Kalau rahmat udah turun, insya Allah hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat beserta salamnya semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan muliakan, pertama tentu ini silaturahmi tahunan. Kita kumpul di musolah ini sama yang kita puja dan puji baginda Rasulullah. Tentu setiap tahun ibarat sekolah, kita harus naik kelas. Ibarat sekolah jangan begitu-gitu juga. Kalau tahun lalu kita kurang senang dengan sholawat, malam hari ini mari kita perbanyak membaca sholawat. Kalau tahun lalu kita kurang senang menjalankan sunnah Nabi, maka dengan peringatan maulid mari kita jalankan sunnah Nabi. Karena target daripada maulid kita ini kan peningkatan ibadah kepada Allah. Kalau ternyata yang kita lakukan dengan biaya sebesar ini, semeriah ini, lalu segitu-gitu juga, maka seolah-olah maulid kita tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah, pertama apa yang kita lakukan malam hari ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini kita tidak hanya mendapatkan hidayatul taufik, petunjuk yang berupa pertolongan, kita sekaligus dapat hidayatul irsyad. Tadi kita senang sekali mendengarkan ada majlis rahim ulang tahun yang pertama. Bapak Ibu hadirin sekalian, ngaji itu tambah ilmu. Ayatnya jelas, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Apa sifat ilmu? Sifat ilmu itu yarfa. Sifat ilmu itu mengangkat. Jadi orang ingin derajatnya terangkat, pangkatnya terangkat, dia harus punya ilmu dulu. Jangankan jauh-jauh Pak, Bu, punya ilmu nyukur rambut yang bagus aja kayak Rudi Hadisuwarno itu populer se-Indonesia.
Padahal di kampung kita yang bisa ngobatin sakit gigi nggak ada. Tukang sembur nggak ada. Padahal di satu tempat kita perlu yang begitu-begitu. Makanya harus kita jadikan evaluasi. Jadi orang ingin pangkatnya naik, derajatnya naik, tapi ilmu tidak dituntut, dia nggak bisa. Karena kata yarfa dari fi'il mudhari. Ustadz Abdul Somad UAS, undangannya setahun full, Pak, siang malam. Kalau ngundang beliau paling rendah itu 8 juta. Kalau Ustadz Hasan kan 800. 8 juta siang, 8 juta malam, Pak. Sehari semalam 16 juta kali setahun. Coba Ustaz, berapa? Kenapa bisa begitu? Ilmunya tabahur, ilmunya melaut. Karena ilmunya melaut, maka orang yang make pun yang mendengarkan se-Indonesia. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, nggak usah repot-repot begini dan begitu, nggak usah. Ilmu saja banyakin, terus. Maka mudah-mudahan malam hari ini ilmu kita nanti oleh guru kita bertambah, amin. Ini anak-anak kita nih. Ini anak-anak kita nih. Kita nanti yang menyolatkan banyak atau sedikit, tergantung hari ini anak kita didik atau tidak tentang sholat jenazah. Makanya cinta Nabi itu, mari kita tingkatkan ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya anak dalam Al-Quran pertama ada 4, Bu. Pertama, anak itu zinatul haya. Ini anak-anak kita nih. Anak kita bisa jadi zinatul haya. Dia bisa jadi penyejuk hati. Dia bisa jadi indah dalam pandangan mata. Dia menjadi perhiasan. Mana anak yang zinatul haya? Anak yang zinatul haya, dia yang diberi kelebihan oleh Allah, menjadi kebanggaan bagi kedua ayah ibunya. Ibu bapak mana yang tidak bangga anaknya hafal Quran? Ibu bapak mana yang tidak senang anaknya juara kelas? Itu anak namanya zinatul haya. Untuk jadi zinatul haya tidak cukup hanya dengan doa, butuh biaya. Makanya kirim anak kita ke pondok-pondok pesantren. Hidupnya jadi kebanggaan, meninggalnya dia jadi bekal amal buat kita. Yang kedua ada anak qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang qurrata a'yun itu jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Dia ada di depan ngajak orang ibadah. Dia ada di depan bikin sah ibadah. Dia ada di depan ngajak orang taat. Itu lil muttaqina imama. Tapi untuk jadi anak lil muttaqina imama sama butuh pengorbanan yang besar. Anaknya belajar harus sungguh-sungguh. Orang tuanya ngasih biaya harus sungguh-sungguh. Orang tua senang anak mondok, anaknya pulang. Tadi tuh bagus tuh, 3 orang ngaji trio, jangan nyanyi doang. Kita prihatin sekarang anak-anak kita senang tawuran, masya Allah. Di Cilacap dengan bangganya, saha nu ngabela, temennya masya Allah dibully luar biasa.
Akhirnya temannya masuk rumah sakit, tulang lehernya patah, dia yang nendang masuk kantor polisi. Mari jadikan anak kita qurrata a'yun. Betapa bangganya kita punya anak kayak tadi, Pak. Oh iya, yang saya hormati kori kita Ustadz Dinda. Ingetan saya, untuk jadi seperti Ustadz Dinda itu butuh latihan. Kan di kampung kita kalau ada kori jangan banyak-banyak, 70 aja kan resep. Kalau saya bilang 1 mah nggak keren. Jadi ngaji juga enak didengarnya. Dia tahu makharijul huruf, dia tahu sifat huruf, dia tahu tajwidul Quran, baca Qurannya bagus. Makanya kalau imam pakai seleksi, jadi makmum, orang buta, orang budak silahkan. Jadi makmum mah nggak ada seleksi. Tapi kalau sudah jadi imam, dia harus seleksi. Coba nggak ada ilmunya mah, habis baca Fatihah dia baca kuliah. Rakaat kedua habis Fatihah dia baca Alam Taro. Kan kurang beres dalam Fathul Mu'in. Karena baca Quran dalam sholat harus tartib mushaf, dari atas ke bawah. Ada juga aro'aital baru ina a'toina. Pak Ustadz batal sholat kita? Tidak, hanya makruh karena melanggar sunnah. Perlu di ngaji malam Kemis sama Ustadz Samsul. Nggak usah ngerasa paling pinter. Sepinter apa sih kita? Tafsir belum belajar, nahwu sorob apalagi. Sepinter apa kita, Pak? Jangan ngerasa benar. Sebenar apa sih ibadah kita? Orang sholat mikirin ayam. Saya sampai hari ini di Panggulan yang paling kagak husu dalam sholat. Tadi aja Isya dulu udah mikirin Allahu Akbar. Kira-kira diberkati nora ya? Bayangin sekelas Yasan masih mikirin diberkatin. Kan jelek banget sholat. Apalagi ini nih, ini jangan ampe nih, karena tadi belum sholat Isya. Jangan pulang kekenyangan makan berkat, molor bangun subuh. Yuk kita doain yang nanti nggak Isya kagak kebagian. Amin. Ketiga nih, baik-baik nih. Selain ada zinatul haya, selain ada qurrata ayun, ada anak, dia fungsinya hanya sebagai aduwwul lakum, musuh bagi kita. Pak, zaman sekarang Bu, ada anak bunuh emak, ada anak bunuh bapak. Itu aduwwul lakum. Anak kalau tidak kita didik di yaumil kiamah akan menghujjah di hadapan Allah. Hai kamu anak, masuk neraka. Stop ya Tuhan. Aku bandel, aku tidak taat agama karena ayah dan ibuku dulu waktu di dunia tidak pernah memerintahkan aku beribadah. Hati-hati Pak, Bu. Jangan enak-enak ibu bangun subuh, anak nggak bangun, nggak dibangunin. Saya biar perawan saya, segitu dia ngapal Quran, coba-coba saya ketok. Ngaku belum subuh, saya seblok, saya siram. Saya ingat betul dulu bagaimana bapak saya yang katanya orang awam, kalau nggak sholat nggak dibagi nasi. Makanya bocah sekarang begitu, cuman kan bocah sekarang mau dibagi nasi, emang pada orang resep sama nasi. Lepas bocah sekarang mah mesennya ge yang lain-lain bahaya. Bocah sekarang mah gitu. Jangan sampai punya anak aduwwul lakum jadi musuh. Ada yang keempat lebih parah. Anak sebagai fitnah. Innama auladukum azwajukum wa auladukum fitnah. Ada anak Allah jadiin anak kita, tapi dia hidup hanya sebagai ujian buat kita. Boro-boro bikin bangga, boro-boro dia bisa doain kita. Hidupnya hanya jadi ujian. Hati-hati banyak istighfar, munajat kepada Allah supaya anak kita tidak jadi ujian. Berapa banyak Pak, Bu, gara-gara anak nggak sepira. Pengedar juga bukan, baru ngeh diciduk sama polisi, harus jual tanah buat nebus. Ini anak jadi fitnah namanya.
Jangan bangga kalau kita baru jadi anak hanya sebagai ujian bagi orang tua kita. Lalu kapan membahagiakan ayah ibu kita? Makanya pengajian diperlukan, maulid diperlukan. Ibu jangan bangga punya anak 5. Lebih bangga lagi punya anak 10 tapi beriman semuanya. Ini sekarang kita raba diri kita. Kira-kira kita jadi anak, jadi musuh buat orang tua, jadi ujian buat orang tua, atau jadi penyejuk hati? Mana anak yang jadi penyejuk hati? Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah di alam kubur, anak kita hafal Quran, anak kita baca Yasin, dia datang ke kubur. Mal mayyitu, lihat dalam Nihayatul Zen sering saya sampaikan, mal mayyitu bi ghabrihi illa kal gharikil mutagawwis. Kita kalau udah mati itu seperti orang yang minta tolong. Yantajiru dakwatan min iblihi, orang yang dikubur itu nunggu doa dari anaknya. Ausodikin lahu, atau dari sahabatnya. Makanya berteman, bersahabat, cari yang kalau kita mati dia bisa doain kita. Pak, Bu, kalau punya teman kita mati cuman bisa nginjek-nginjek kuburan doang, cuman bisa nguruk kita, dia tidak bisa mendoakan kita. Hati-hati, gara-gara teman kita bisa masuk surga, gara-gara teman kita bisa celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, aksiru minal ma'arif, perbanyaklah olehmu kenalan, perbanyak teman. Fa innakum syafa'atan indallahi yaumal qiyamah, karena teman di akhirat itu di sisi Allah nanti jadi syafaat. Teman nanti di akhirat yang nolong kita. Kita lagi ngojai di neraka, kena ada teman kita yang berman, itu siapa itu ya? Masa Allah, orang Panggulan, disentak sama dia. Cuman kan gimana mau nyentak orang dia lagi kelabakan. Hati-hati Pak, ngapain punya teman 10 tapi ngajak maksiat, mending 1 tapi ngajak takwa kepada Allah. Ini kalau udah begini, bestie-bestie nih punya grup, yang mendingan dikit grupnya. Ya, sekarang makan bikin grup asal bikin, bahkan jadi ladang dosa. Ya, jadi ladang dosa, fitnah sana sini, masya Allah, tabarakallah. Orangnya lagi tidur, namanya lagi dibahas. Mudah-mudahan peringatan Maulid malam hari ini menggugah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tumben malam hari ini segan ketawa, tapi juga merasa bahwa malam hari ini Maulid di sini begitu meriahnya. Nikmati Maulid kita, kita persilahkan guru kita dari jauh-jauh, ibu, bapak, dengarkan. Saya minta kiai kita nanti, Kiai Hendi Iskandar, 2 jam. Sekarang 10:30 sampai jam 3 kita ngaji. Sekali-sekali ya. Kita mancing kuat sampai pagi. Ya lokan kita mulut nggak kuat. Saya kira saya hanya terek-tek, pepetek milu endogan. Ya kita mah cuma ikut bergembira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pengen ngomong banyak tapi ada guru kita, saya bisa hadir, terima kasih. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan pertama ulang tahun pengajian malam Kemis makin banyak yang ikut ngaji. Idza marartum biryadil jannah farta'u, kata Nabi, kalau kamu lewat di taman surga, lewatnya di jalan sini nih, farta'u, mampir. Kila wa maryadul jannah ya Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu taman surga apa? Hiya hilaku zikri. Taman surga itu tempat di mana orang berzikir, wa fi ba'dir riwayah fi majlisil ilmi, orang yang duduk di majlis ilmu. Kita bersyukur ada ustadz-ustadz kita yang terus menjaga agama, terus melestarikan ilmu. Jangan khawatir, intan surkum yansurkumullah. Orang yang nolong agama Allah, hidupnya pasti ditolong oleh Allah.
nggak usah takut sendirian, nggak usah takut kelaparan. Saya sampai detik ini istri alhamdulillah udah nggak masak. Dia cuma nyuci beras ditaruh di Magicom. Alhamdulillah. Saya emang rada mantang makan juga. Makanya nanti nggak usah suruh makan, berkat aja Pak Jino bungkus. Makan mah nggak usah repot-repot Bu. Sekarang cukup irisin bawang, cabai, garam, gongseng, taruhin ati, insya Allah enak. Jadi sebenarnya kita yang kadang-kadang belagu-lagu ya. Makanya orang Islam mah sebetulnya madang pakai doa, beres makan pakai doa, dia buang air pakai doa, dia bebersih pakai doa, makanya jadi berkah. Cirinya makanan berkah, dimakan kita kuat ibadah. Ada makanan kuat tidur, tidur kuat, ibadah enggak. Ustadz, ngapain sih make kudu ngomongin ibadah, pan nanti juga kalau hari diterima bumi mah orang nggak pulang, bener. Tapi kan ngenes mah nggak ada yang duluan. Yang ngenes duluan cuman tukang kambing, nuntun kambing, bandot diseruduk dari belakang. Dia ngenes jalan duluan. Jadi ngenes mah pasti datangnya belakangan. Makanya teriakan ahli neraka, ya laitani kuntu turoba. Tahu begini mah ya Rob, di dunia jadiin saya tanah. Ma ala turob, turob apa yang asalnya dari tanah akan jadi tanah. Emas tetap akan jadi tanah, mobil akan jadi tanah, duit akan jadi tanah. Bini kita yang katanya cinta sampai mati, bohong, dia juga dari tanah. Buktinya apa? Banyak kita lihat di kuburan pengasinan, suaminya ninggal, istrinya milu, nggak mau kita pendem bareng-bareng. Tidak ada cinta abadi di dunia ini, maka cintailah sedang-sedang saja. Tapi kasih nafkah bini kita, karena ngasih nafkah istri termasuk bagian dari sabilillah. Mudah-mudahan bapak-bapak kita nggak perang seperti di zaman Nabi, tapi pagi-pagi harus ketuyukan ke Jakarta. Itu jihad fisabilillah. Ibu-ibu ibadahnya nggak usah repot. Lagi menstruasi, lagi haid, cukup diam jangan ngapa-ngapain. Itu ibadahnya perempuan haid. Nggak usah belagu megang Quran. Nanti ada yang ngajarin, Ustadz megang Quran nggak apa-apa, karena itu bukan Quran yang asli. Kita nggak pakai dalil itu. Lihat Fathul Mu'in halaman 4. Yahrumu bil hadasi tawafun wa sholatun wa mashul mushaf wa ma kutiba lidarsil Quran. Wa ma kutiba lidarsil Quran itu ibu nempel bismillah di pintu. Ibu lagi haid, ibu pegang pintunya dibuka, haram megang pintu. Makanya jangan suka nempel sembarangan perempuan mah. Enggak boleh. Wa ma kutiba lidarsil Quran. Ma min siagil umum apa saja. Jadi kalau haid, apa ibadahnya perempuan haid? Diam-diam. Sholatnya haram, puasanya haram, baca Quran yang enggak boleh. Ngapain ibadahnya perempuan haid? Diam-diam. Makanya wiridnya cukup alhamdulillahi ala kulli hal dalam durrah. Ini kan ilmu Pak. Ini ilmu. Dan istri kita lagi haid, jangan dipaksa oleh lakinya, oleh suaminya, jangan, biarin dia lagi sakit. Darah haid itu darah kotor, harus keluar. Jadi yang masih keluar, Pak Ustadz, itu pergi haji mah boleh. Karena lil masyakoh ilatnya, minum obat anti haid. Pergi haji itu sekarang 42 hari. 1 hari pergi, 1 hari pulang, 40-nya 32 hari di Mekah, 8 hari di Madinah. Boleh Bu minum, atau umroh. Karena masih subur, ibu boleh minum obat, nanti dikasih sama dokter. Boleh Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu makin nambah, kampung kita pun nanti derajatnya makin naik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ala kadarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada seluruhnya panitia. Jangan bosan untuk melaksanakan peringatan Maulid. Saya ijazahkan malam hari ini yang mau mengamalkan sholawat Jibril. Saya dapat ijazah itu dari Mama Ahmad. Ibu boleh baca tiap malam sebanyak 1000 kali lafadznya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu mahar Nabi Adam untuk menikahkan Bunda Siti Hawa. Ketika di surga Nabi Adam mau menikah dengan Siti Hawa, bingung apa maharnya. Diajarkan oleh Allah melalui malak Jibril, Qul ya Adam sallallahu ala Muhammad. 1000 Pak, enggak lama 1000 itu. Kita cuman pengen makmur doang, cuman pengen berkah doang, tibang baca sholawat, embung, wajar nasibnya enggak berubah-berubah. Kalau pengen berubah, kalau rumah direnov, kalau pengen berubah mobil diservis, kalau pengen berubah diri kita tambah. Kalau bingung kita banyak dosa, dosa zina, dosa bohong, dosa nipu, bingung mulai dari mana? Mulai dari baca sholawat, insya Allah berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.